Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, orang Yahudi makin geram dan makin bersemangat untuk memburu dan membunuh Yesus. Dengan sabda Yesus, "Sebelum Abraham jadi, aku ada," makin membutakan mata dan hati orang Yahudi untuk mencederai Yesus. Sabda Yesus itu bukan makin meredakan hati mereka, justru membuat hati mereka mendidih. Iblis telah menguasai mata hati mereka. Semua itu berpangkal pada kesombongan orang Yahudi, khususnya orang Farisi dan ahli Taurat, yang merasa diri mereka yang paling benar. Jadi pernyataan Yesus, "Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada," makin membuat mereka kalap untuk secepatnya menyudahi hidup Yesus. Mereka itu sangat merendahkan derajat dan martabat Yesus yang adalah anak tukang kayu dari Nazaret. Bagaimana mungkin ia berani mengatakan, "Sebelum Abraham jadi, aku ada"? Dia saja belum berumur 50 tahun, bagaimana mungkin dia sudah ada sebelum Abraham? Barangkali juga hati mereka mengatakan bahwa Yesus sudah tidak waras. Inilah gambaran orang Yahudi, khususnya orang Farisi dan ahli Taurat, yang beranggapan bahwa Yesus memporak-porandakan hukum Taurat. Oleh karena itu, menghabisi Yesus adalah salah satu cara bagaimana agar eksistensi mereka sebagai orang pilihan Allah tetap eksis. Mereka lupa membaca kitab suci dengan baik. Mereka membaca kitab suci hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Dengan demikian, orang-orang yang berseberangan dengan mereka, termasuk Yesus, harus dihabisi. Mereka selalu merendahkan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, merendahkan orang lain
menghakimi orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat merupakan bentuk kesombongan. Orang Yahudi telah dikuasai iblis yang lebih mengedepankan hawa nafsu. Tentu saja hawa nafsu itu dapat menghalangi rahmat yang seharusnya diterima oleh manusia. Kesombongan berpangkal dari hawa nafsu. Sebaliknya, kerendahan hati adalah lawan dari kesombongan. Kecenderungan orang yang sombong biasanya karena ingin disanjung, gila hormat, dan ingin dihargai secara berlebihan. Sebaliknya, Yesus adalah sosok yang menghayati sikapnya yang selalu rendah hati. Ia tidak menuntut untuk dihormati. Sekiranya orang tidak menghormati atau menghargai dirinya, Yesus juga tidak membalas merendahkan mereka. Pernyataan Yesus bahwa sebelum Abraham jadi, Aku ada, membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah yang mau merendahkan diri seperti manusia biasa. Dengan demikian pula, kealahan Yesus tidak terbatas pada ruang dan waktu. Sebagai manusia biasa, ia rela tidak dihargai, rela dicaci maki dan dicemoohkan. Ia datang ke dunia untuk memberikan contoh hidup yang benar. Ia memberikan tuntunan moral dan spiritualitas kehidupan. Ia sangat jauh dengan semangat duniawi. Sikapnya yang rendah hati tidak memusuhi orang yang berseberangan dengannya, tidak selaras dengan kehidupan duniawi. Bagi mereka, Yesus adalah sosok yang sangat kontroversial. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua tidak akan mengerti sosok Yesus dengan baik kalau kita juga tidak membuka hati untuk Yesus. Lagi-lagi saya mengulangi sabda Yesus dalam Wahyu bab 3 ayat 20. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Kalau ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama dengan dia dan dia bersama dengan aku. Jelas sekali Yesus mengatakan kalau kita membuka hati dan memperbolehkan Yesus masuk, maka dia akan tinggal bersama kita. Tapi kalau kita menolaknya, Yesus pun tidak akan masuk. Dan Yesus pun tidak pernah marah. Yesus sebagai Allah sangat menghormati kebebasan manusia untuk memilih. Menerima dia berarti selamat, dan menolak berarti maut, kebinasaan. Sekarang terserah kepada kita, apakah kita mau menerima dia, mendengarkan dia, dan menjalankan perintahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, pernyataan Yesus, Aku ada sebelum Abraham jadi, adalah kebenaran, bukan omongan orang yang tidak waras. Pekan suci sudah semakin mendekat. Marilah kita mempersiapkan diri dengan baik, agar Yesus juga masuk ke dalam lubuk hati kita, agar kita tidak binasa nantinya. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah kisah nyata. Ketika masih kecil, Ashley Dawn Logan dibuang oleh orang tuanya yang merupakan pecandu narkoba. Dia dan kakak laki-lakinya kemudian tinggal dengan neneknya dan hidup dengan pas-pasan. Jangankan memakai pakaian yang layak, untuk mandi saja dia harus berjalan jauh ke taman kota demi mendapatkan air gratis. Penderitaan tersebut semakin bertambah ketika teman-teman di sekolahnya bukannya membantu tapi mengejeknya karena selalu memakai pakaian yang sama saat ke sekolah. Karena hal tersebut, tak jarang dia pulang ke rumah sambil menangis. Melihat kondisi tersebut, salah satu guru yang bernama Robin Putnam tergerak hatinya untuk membantu Ashley. Tak hanya memberikan sejumlah pakaian yang layak, dia juga menyarankan Ashley mengejar pelajaran yang ketinggalan secara online.
Ashley juga diberi pekerjaan sebagai petugas kebersihan untuk membantu membiayai kebutuhannya sehari-hari. Sebagai petugas kebersihan, dia harus membersihkan semua ruangan kelas sebelum pelajaran dimulai. Awalnya, Ashley merasa malu menjalani pekerjaan tersebut karena teman-temannya tidak berhenti mengejeknya. Lama-kelamaan dia terbiasa dan tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Setelah ditolong oleh sang guru dan mendapat pekerjaan, kehidupannya menjadi lebih baik dan membuatnya semangat untuk menempuh pendidikan. Ashley tergolong murid yang berprestasi. Buktinya, semua hasil ujiannya mendapatkan nilai A. Dengan nilai memuaskan yang diperolehnya, dia berhasil masuk ke salah satu perguruan tinggi terbaik di dunia, yaitu Universitas Harvard. Di sana, Ashley mendapatkan beasiswa penuh serta tempat tinggal selama menempuh pendidikannya. Saudara-saudari yang terkasih, dari kisah inspiratif kehidupan nyata Ashley ini, kita bisa belajar menjadi pribadi yang rendah hati, meskipun dipandang rendah oleh orang lain. Santo Agustinus pernah berkata, adalah kesombongan yang mengubah malaikat menjadi setan, dan kerendahan hati yang mengubah manusia menjadi malaikat. Kerendahan hati sudah menjadi hal yang jarang dan mahal di dunia, yang diwarnai dengan semangat kompetisi dalam banyak bidang. Setiap orang berusaha menunjukkan kemampuan dirinya secara berlebihan, bahkan dengan menggunakan cara-cara yang tidak halal, seperti mempromosikan diri dengan cara menjatuhkan orang lain. Dengan mudah dapat kita temui ceramah atau motivasi-motivasi yang menekankan pentingnya kepercayaan diri, tetapi begitu sedikit yang mengajarkan tentang nilai yang tersembunyi dalam kerendahan hati. Bisa jadi fenomena ini karena kita dengan mudah terdistorsi akan makna kerendahan hati itu sendiri. Secara bawah sadar, kita mungkin mengidentikan kerendahan hati sebagai kerendahan diri. Suatu pemahaman yang salah tentunya. Kerendahan diri bisa diperlawankan sebagai kutub yang berbeda daripada kepercayaan diri. Rendah diri melihat ketidakmampuan diri sebagai penghalang dalam mencapai sesuatu. Rendah diri tumbuh dari gambaran tentang diri yang negatif, memandang diri sebagai yang tidak memiliki potensi bagi sesuatu yang baik dan berguna. Karena itu, rasa rendah diri bisa dianggap sebagai suatu bentuk pelecehan psikologis terhadap diri sendiri, psychological self-abuse. Kerendahan hati tidaklah demikian. Apabila kerendahan diri diperlawankan dengan kepercayaan diri, maka kerendahan hati dapat diperlawankan dengan kesombongan atau kepercayaan diri yang berlebihan. Sebagaimana tercermin dalam kutipan Santo Agustinus tadi, kerendahan hati ditandai dengan kesadaran akan keterbatasan diri, karena itu terbuka bagi sesuatu yang baik yang berasal dari luar dirinya. Yang baik dari luar dipandang sebagai potensi yang dapat melipat gandakan dan memperkaya potensi diri dalam mencapai keberhasilan. Hal ini tentu berbeda dengan kesombongan yang melihat diri sendiri terlampau positif, yang justru memperkecil ruang bagi hadirnya sesuatu yang baik yang berasal dari luar. Akibatnya, alih-alih membawa kemajuan dan perbaikan diri, kesombongan justru membuat kita berjalan di tempat, bahkan mundur ke belakang, sebab kita selalu merasa diri benar, meski yang dianggap benar itu pada kenyataannya adalah salah. Kesombongan, pride, adalah cermin dari orang yang terkena I syndrome, sindrom aku, I syndrome,
Dalam bahasa Inggris, I terletak di tengah kata-kata seperti pride, kesombongan, sin, dosa, dan dai, mati. Memang suatu kebetulan leksikal, tetapi mengandung kebenaran metafisik yang tak terbantahkan. Santo Agustinus, ketika ditanya apa syarat agar seseorang dapat maju dalam pengetahuan, ia menyebut 3 hal: rendah hati, dan rendah hati. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, datanglah memperbaharui perjanjian-Mu dengan Abraham dalam diri Yesus Tuhan kami. Ajarilah kami dengan rendah hati mengimani Dia, dan perkenankanlah kami memasuki tanah perjanjian dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.